Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum fenomena dasar mesin. Pada pengujian kali ini, kita akan menguji pengaruh sambungan pipa terhadap head loss blower pada variasi diameter yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Dirga Ardia Putra 1318182 dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Di sini, saya dibimbing oleh Bapak Panji Prawisuda yang akan membimbing saya pada praktikum kali ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum kali ini. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati fenomena hilang energi dalam aliran fluida di dalam pipa, di mana ditandai adanya pressure drop atau biasa sering disebut head loss. Lalu, selanjutnya, kita akan menghitung head loss mayor dan head loss minor yang terjadi pada pipa dan akan dibandingkan hasilnya secara teoretik. Lalu, kita akan menghitung nilai loss coefficient akibat sambungan pada pipa dan hasilnya juga akan dibandingkan dengan hasil teoritisnya. Yang terakhir, kita akan menganalisis pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan hilangnya energi dalam aliran. Sebelum mulai praktikum, saya akan menyampaikan beberapa teori dasar yang saya pakai untuk praktikum kali ini. Yang pertama adalah mengenai head loss. Head loss adalah perubahan tekanan atau penurunan tekanan yang terjadi di dalam aliran pada pipa. Head loss terbagi menjadi dua, head loss mayor dan head loss minor. Head loss mayor dapat dihitung dengan persamaan berikut, dan head loss minor juga dapat dihitung dengan persamaan berikut. F merupakan friction coefficient. Friction coefficient dapat dicari lewat Moody diagram atau Colebrook equation. Colebrook equation sendiri merupakan persamaan yang digunakan untuk plot pada Moody diagram. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan Hallan equation, di mana merupakan penyederhanaan dari Colebrook equation, namun tidak dibutuhkan iterasi untuk mendapatkan nilai F. Lalu, untuk head loss minor, diperlukan loss coefficient yang tertera pada tabel berikut. Lalu, bagaimana kita akan mengukur head loss pada praktikum kali ini? Pengukuran head loss digunakan menggunakan prinsip perubahan tekanan menjadi tekanan stagnasi, di mana bila dilihat pada titik 1 dan titik 2 akan terjadi perubahan seluruh tekanan total menjadi tekanan stagnasi. Di sini terlihat tekanan statik dan tekanan dinamik akan dirubah menjadi tekanan stagnasi seperti persamaan yang tertera di bawah. Persamaan di bawah merupakan hasil penyederhanaan dari Bernoulli equation atau persamaan Bernoulli. Lalu, prinsip tersebut akan digunakan pada dua titik yang berbeda untuk menghitung perbedaan tekanan stagnasi yang terjadi. Perbedaan tekanan stagnasi tersebut akan dibaca oleh manometer. Dan perbedaan tekanan yang terbaca di manometer akan menandakan terdapat head loss yang terjadi antara titik 1 dan titik 2 pada pipa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang pertama terdapat blower, lalu pipa PVC, sambungan untuk menyambungkan blower dan pipa, manometer digital, elbow, tis, anemometer, lem tembak, seal tape pipa, pipa tembaga, dan handphone. Kemudian skema praktikum, terdapat 3 skema praktikum. Skema pertama merupakan skema yang digunakan untuk mengukur head loss mayor yang terjadi pada pipa. Bila kalian lihat di gambar ini, tidak terdapat sambungan pada pipa, yang mana hasil pengukuran dari manometer digital akan didapatkan pressure drop atau head loss mayor yang terjadi pada pipa. Selanjutnya skema kedua. Skema kedua merupakan skema untuk mengetahui pengaruh elbow terhadap head loss yang terjadi atau head loss minor yang terjadi. Bisa dilihat di sini terdapat dua elbow yang terpasang. Lalu skema ketiga, skema ini digunakan untuk melihat pengaruh T pada head loss minor yang terjadi. Kemudian, cara kerja alat dan pengambilan data akan saya jelaskan
pada video berikut. Silakan disimak dan diamati videonya. Selamat datang kembali di praktikum fenomena dasar mesin modul yang saya buat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara alat yang saya rancang ini bekerja dan bagaimana nanti kita akan mengambil datanya. Pada percobaan pertama, saya akan mencari pengaruh elbow terhadap head loss yang terjadi pada blower. Nah, cara kerja dari alat ini adalah di sini sudah terpasang manometer yang akan digunakan untuk pengambilan data head loss. Nah, di sini terdapat pipa yang berbentuk L seperti ini, pipa tembaga. Nah, di sini berdasarkan prinsip Bernoulli dari dua titik akan didapatkan perubahan tekanan yang terjadi antara titik 1 dan titik 2. Bisa dilihat di sini. Nah, dari perubahan tekanan itu, perubahan tekanan yang terjadi adalah merupakan perubahan tekanan dinamis ditambah perubahan statis, atau bisa dibilang perubahan tekanan total. Nah, dari situ kita akan mendapatkan head loss dari sistem blower pipa ini. Mungkin untuk pengambilan data pertama, saya akan dibantu oleh asisten saya, Francis Ferdinand. Dan ya, mungkin bisa langsung dimulai saja. Terdapat perubahan tekanan setiap beberapa detik. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mengambil perubahan tekanan setiap 5 detik selama 1 menit. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengambilan data pertama dan akan dilanjutkan untuk pengukuran pengaruh TIS terhadap head loss. Selamat datang kembali di praktikum. Oke, selamat datang kembali di praktikum fenomena dasar mesin. Ya, kali ini kita akan menuju ke sistem berikutnya, di mana kita akan menguji pengaruh TIS pada head loss yang terjadi pada blower. Di sini saya membuat rangkaian seperti ini. Nah, dari sini kita juga dapat menganalisis apakah percabangan mempengaruhi banyak head loss yang terjadi atau tidak juga. Nah, untuk panjang pipa total sendiri sama seperti tadi sudah diukur sepanjang 2 meter. Jadi aliran mengalir pada pipa sepanjang 2 meter. Mungkin bisa langsung dimulai saja. Di sini saya dibantu lagi oleh Francis Ferdinand untuk menyalakan blower. Ya, mungkin bisa dimulai. Data yang terpapar di sini adalah data head loss yang terjadi. Nah, praktikum ini akan dilakukan untuk 3 variabel diameter pipa yang berbeda. Dan nanti kita akan langsung masuk ke pengolahan data di mana telah diambil data dari 3 diameter pipa yang berbeda. Mungkin sampai jumpa di analisis data. Oke, selamat. Selanjutnya, kita akan menuju pengolahan data dan analisis. Berikut merupakan data yang diperlukan dalam perhitungan. Yang pertama terdapat data properti fluida, lalu terdapat juga data blower dan aliran. Yang pertama kita akan menghitung head loss mayor yang terjadi pada pipa. Untuk menghitung head loss mayor secara teoretik, kita dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama dengan menghitung Reynolds number dengan persamaan berikut. Kemudian dari Reynolds number kita dapat menghitung koefisien gesek dengan persamaan Hallan. Lalu akan didapatkan head loss mayor dengan persamaan berikut. Kemudian bisa dilihat tabel sebelah kanan merupakan data yang dihasilkan dari perhitungan langkah di sebelah kiri untuk 3 variasi diameter yang berbeda. Pengukuran head loss secara eksperimental untuk head loss mayor digunakan skema 1 di mana tidak ada sambungan pipa. Dari hasil pengamatan didapatkan data sebagai berikut. Untuk pipa 1/4 inci didapatkan head loss mayor sebesar 52,16
untuk pipa 1 inci sebesar 89,75, dan untuk pipa 3 per inci sebesar 167,96. Dari hasil head loss mayor yang didapatkan dari perhitungan secara teoretik dan hasil eksperimental memperlihatkan bahwa perubahan diameter mempengaruhi perubahan head loss yang terjadi. Bisa dilihat pada grafik, semakin besar diameter, semakin kecil head loss yang terjadi, maupun sebaliknya. Namun, bila dilihat pada grafik ini, terdapat perbedaan data teoritis dan eksperimental. Hal ini diakibatkan oleh error-error yang terjadi akibat ketidaksempurnaan sistem. Salah satunya, kebocoran yang terjadi pada sistem menjadi penyumbang utama perbedaan data yang didapatkan secara teoretik dan eksperimental. Kemudian, kita akan menghitung head loss minor yang terjadi. Secara teoritis, head loss minor dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang mana K dapat dilihat pada tabel yang tertera. Dari persamaan tersebut akan didapatkan hasil head loss minor untuk skema 2 dan 3 seperti yang terdapat pada tabel berikut. Untuk menghitung atau mengukur head loss minor yang terjadi secara eksperimental dapat dilakukan dengan persamaan head loss minor berikut, di mana head loss minor akan didapat dengan mengurangi head loss total sistem dengan head loss mayor. Karena pada sistem yang dibuat, pengukuran langsung dapat dilakukan hanya untuk mengukur head loss total yang terjadi. Kemudian head loss total tersebut akan dikurangi dengan head loss mayor yang telah terukur secara eksperimental pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan data head loss total untuk skema 2. Untuk pipa 1/4 inci didapatkan head loss sebesar 174,41, untuk pipa 1 inci sebesar 156,83, dan pipa 3/4 inci sebesar 240,78. Lalu, berikut merupakan data head loss total untuk skema 3. Pada pipa 1/4 inci, didapatkan head loss sebesar 151,96, untuk pipa 1 inci sebesar 187,185, dan pipa 3/4 inci sebesar 284,97. Lalu, dari data head loss total yang telah dikurangi dengan data head loss mayor eksperimental, akan didapatkan data head loss minor seperti yang tertera pada tabel untuk skema 2 dan skema 3. Berikut merupakan grafik perbandingan head loss minor pada data eksperimental dan teoretik. Di sini terlihat semakin besar diameter, maka semakin kecil perubahan tekanan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan perubahan head loss mayor. Namun, bila kita lihat pada skema 2, di sini terdapat kejanggalan di mana terdapat kenaikan pressure drop saat terjadi kenaikan diameter pipa. Hal ini diakibatkan oleh kesalahan pembacaan data yang dibaca oleh alat ukur maupun kesalahan pemasangan alat ukur tersebut. Dari head loss minor yang didapatkan, kita dapat menghitung loss coefficient pada sambungan pipa. Loss coefficient dihitung dengan persamaan head loss minor. Dari hasil eksperimental, didapatkan untuk sistem 2, nilai K sebesar 0,594 dan sistem percabangan sebesar 0,57. Untuk sistem 2, terdapat perbedaan yang kecil antara data teoris dan eksperimental. Namun untuk sistem yang bercabang, sistem 3, terdapat perbedaan yang cukup jauh. Hal ini diakibatkan oleh kesalahan yang terjadi pada alat ukur saat mengukur head loss dan banyaknya kebocoran yang terjadi pada pipa. Lalu, kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama, diameter pada pipa sangat mempengaruhi head loss yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada perubahan nilai head loss yang terjadi seiring perubahan diameter. Lalu, perubahan diameter juga memiliki pengaruh terhadap efek dari head loss minor yang timbul akibat sambungan pipa. Bila kita lihat pada perhitungan K, untuk diameter yang berbeda, akan dihasilkan nilai K yang berbeda-beda.
Kemudian, selanjutnya, terdapat pengaruh akibat dari percabangan pipa. Hal ini karena terjadinya aliran dan pembagian debit fluida sehingga terbaginya energi yang terdapat dalam aliran. Bila kita lihat dari data tadi, terlihat bahwa pada sistem percabangan terdapat kenaikan pressure drop yang cukup besar dan berbeda pada sistem 2 dan sistem 1. Terakhir, saya akan menyampaikan saran dan kesan praktikum kali ini. Terutama saran akan saya sampaikan untuk alat yang saya buat. Yang pertama, kurang maksimal sistem untuk mengisolasi udara agar tidak bocor. Karena selama pengujian, terdapat banyak sekali udara yang bocor sehingga terjadinya kesalahan pengukuran data. Lalu, selain itu terdapat keraguan saya pada pembacaan maupun pemasangan alat ukur. Lalu, kesan praktikum ini, saya banyak belajar hal baru. Hal ini karena saya terjun langsung untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dengan bertemu orang-orang, saya mempelajari hal-hal baru yang saya tidak pernah ketahui sebelumnya. Lalu, praktikum ini cukup melelahkan dan memakan banyak waktu untuk pengerjaannya. Yang terakhir, pengambilan video presentasi cukup sulit karena kesalahan berbicara saya yang terjadi berulang kali. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.